Selamat sore kawan-kawan. Kali ini kita akan mereview sepeda motor yang telah kita perbaiki. Kemarin itu ceritanya motor ini udah berasap ya. Dan seharusnya dilemer ulang. Gak hanya sampai di situ, ternyata noken as ataupun as klepnya juga aus beserta pelatu ataupun pianonya, terus rantai kamprat. Setelah itu permasalahannya kemarin otomatis timing itu nih otomatis ini jarang ada di sini ya, sehingga kita bikinkan plat dari ini ya, besi 4 mili, plat strip 4 mili ya ini, sehingga dia ngunci kiri kanan, ngunci, jadi tidak keluar lagi. Ini kan bekas retakan, kelihatan kan, bekas retakan. Nah, begitu motor ini selesai kita remer, terus ya oke, kita rakit. Terjadi sebuah permasalahan. Permasalahannya itu karburator gerbet ya, karburator. Sehingga kita mau belikan jarum spuyernya. Tapi sang pemilik motornya nggak usah repot-repot, katanya kan beli karburator baru aja. Ini karburator yang originalnya ya. Nah, ini dia karburator original. Cuman permasalahannya kemarin baut ke ini ya, ke baut intake manifoldnya ini dolnya. Terus karena sehubungan recoil di sini susah, lantas kita borkan saja baut 14, kita isi ulang, terus kita kembalikan seperti semula. Lantas kita kasih baut tanam ya. Karburator ini permasalahan di sini, baut sini, terus baut ini juga kita bikinkan kemarin ya, baut pembuangan minyak, baut pembuang minyak ini. Terus di sini permasalahannya juga vakum akselerator. Nah, oleh karenanya sang pemilik motor minta diganti saja ya silahkan ya kan, uang dia. Nah, setelah itu kita pasangkan karburator baru. Karburator ini cuman jarum spuyer. Kita coba kemarin pasangkan karburator mesin Shogun, motor Shogun di sini ya. Pasangkan karburator Shogun, lantas jos. Nah, jos awalnya, terus penghidupan keduanya gerbet. Nah, kok bisa kayak gitu? Sementara di mesin Shogunnya bagus. Usut punya usut, kita cari titik permasalahannya di mana. Ketemulah CDI-nya. Permasalahannya CDI. CDI ini jebol, bocor ya guys, bocor. Ini bocor. Sehingga ada komponen dalam CDI ini, komponen elektroniknya itu luka, sehingga dia tidak berfungsi. Lantas kita pasangkan CDI Bliss Joy kepunyaan Kawasaki ya. Ini Shindegen loh, Shindegen. Kelihatan nggak guys? Ini Shindegen. Ini original ya.
Ini kodenya. Sebungan saya punya 2. Ya, kegunaannya biasanya ini buat jumper ya. Buat jumper sama saya. Lantas kita Shogunnya itu kita masih punya CDI original. Bawaan motor ya, tahun 96 apa 97 tuh. Shogun Kebo pertama kali keluar. Yang masih tromol depannya. Lantas kita pasangkan motornya juga masih ngerebet. Nah, ini dia. Ini CDI Shogun Kebo. Shogun Kebo ya. Shogun Kebo. Jadi kita cari lagi permasalahannya di mana. Nah, akhirnya ketemunya di pulser. Oke guys, kita lanjutkan ya. Setelah drama bergulir, permasalahan motor ini ribet. Awalnya dari mesinnya bermasalah. Setelah itu diperbaiki, pasangkan karburator ngerebet, pasang karburator baru ngerebet, pasang CDI Shogun Bliss Joy bisa ya dipasangkan, cuman colokannya aja yang beda ya guys, juga ngerebet. Pasangkan Shogun Joss, nggak lama setelah itu ngerebet lagi. Nah, kita cari terus menerus permasalahannya, kita temukan permasalahan di pulser ya. Ini dia pulsernya. Ini pulser ini berfungsi untuk memberi sinyal kapan lentikan arus diberikan. Nah, seperti cara kerja mesin 4 tak ya. Langkah pertama langkah hisap, langkah kedua langkah kerja, langkah kompresi ya, langkah ketiga langkah kerja. Yang mana yang dimaksud dengan langkah kerja ini setelah bercampurnya bahan bakar itu, setelah ada kompresi itu bahan bakar dicampur dengan udara, terjadi pemadatan udara ya dalam ruang bakar di dapur pacu. Nah, langkah keempatnya langkah buang. Sebelum langkah 3 ini dipercikkan arusnya kan, dipercikkan api busi. Sebelum api busi itu hidup, inilah perintah yang memberikan kode ke CDI, memberikan sinyal bahwasanya sekarang udah langkah ketiga, harusnya lu percikan arus, kayak gitulah, harus hidupkan busi, kayak gitulah kira-kira ya. Nah, setelah itu ini juga bermasalah. Lantas kita pasangkan pulser kepunyaan Shogun. Shogunnya itu Shogun second, tapi masih berfungsi dengan bagus. Nah, di motor Shogun yang kemarin itu tidak berfungsi karena di sini terdapat gram besi ya, serbuk besi dalam mesin itu, sehingga antara arus dengan masanya itu terjadi korslet ya. Makanya kita ganti kemarin. Nah, bagus, sudah kita bersihkan. Nah, selanjutnya kita pasangkan. Oke, bagus, kita pasangkan. Tidak lama setelah itu kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Kita cari lagi permasalahannya. Permasalahannya terjadi lagi di spool ya. Ini kayak gini lah kira-kira gambaran spoolnya ya. Ini kumparan pertama, kumparan kedua ini biasanya digunakan buat pengisian ya. Arus ini kalau Suzuki itu kabelnya itu putih garis merah ya, putih garis merah. Ini dialirkan langsung ke kiprok. Setelah keluar dari kiproknya nanti warna kabel merah ya, kabel merah yang langsung dihubungkan ke aki dan juga ada cabangnya ke kontak. Setelah keluar dari kontak nanti kabelnya warna orange.
Nah, kabel oranye itulah yang masuk ke CDI. Oke. Jadi kemarin begini. Ini skema kita cuma ngasih tahu ya buat pemula ya. Ini skema colokan CDI semes ya. Yang mana ini kotak satu ini pin kabelnya itu dialirkan ke coil ya, ke coil. Pin keduanya itu masa. Pin ketiganya itu pulser. 4 masa pulser. Masa pulser ini buat semes warnanya ini ya guys. Warnanya hijau. Hijau garis, kurang kelihatan ya guys. Nah, tuh warna kabelnya tuh. Warna kabelnya warna hijau ya. Hijau. Hijau garis putih. Ini cuman kabel masa loh. Sementara yang warna biru garis kuning ini buat ke pulser. Shogun juga menggunakan warna kabel yang sama. Nah, kalau kita pasangkan CDI Shogun, nah ini CDI Shogun ya. Kabel hijau masanya pulser ini tidak bisa difungsikan karena memang kalau di pulsernya Shogun itu cuman satu pin kabelnya di sini ya. Nah, kayak gini. Kalau di semes ini kepunyaan semes ya, pin kabelnya dua. Yang satu arus, itu masa. Ini arusnya sini ya. Ini masanya. Nah, masanya ini kita alirkan ke bodi, ke bagian mesin, entah kita baut, entah kita apain ya kan. Lantas yang di CDI ini, CDI kepunyaan semes, mana dia? Ini bagian masanya kita alirkan lagi ke sini, ke masa juga bisa berfungsi. Kenapa bisa dipasangkan? Karena pick up coilnya tidak jauh berbeda ya. Cuman perbedaannya 2 mili. Sementara yang kepunyaan semes ini pick up coil. Pick up coil itu ya di sini guys. Ini magnet nih ceritanya. Kayak gini lah kira-kira gambarnya magnet ya. Di motor modern grand ke atas lah ya kita katakan. Sebenarnya sebelum grand tuh masih banyak. Kayak inilah. Banyak lah motornya itu. Ini pasti ada tonjolan ini. Tonjolannya. Inilah yang dinamakan tonjolan pick up coil. Ini kalau kepunyaan semes ini 16 mili ya, 16 mili panjangnya pick up coil ini. Sementara Shogun 14 mili, Blitzjoy 14 mili. Ada motor Suzuki Shogun kebo ya kalau di Jawa dibilang. Itu saya colokkan ini CDI Blitzjoy. DI Blitzjoy ya, yang merek Shindegen tadi ya. Ya kelihatan ya guys, Shindegen. Itu langsung hidup, tidak ada permasalahan. Jadi intinya tukar guling pun bisa dengan catatan colokan kabelnya ini kita pindahkan ya kan. Ini di sini kita bisa lihat skemanya. Ini Shogun ya, kalau tidak salah 97 nih ya. Bagian pin kolom pertama ini kabel pulser ya. Dari pulser, dari blok lah ya. Dari blok magnet. Nah, nih kayak ini. Ini magnet dalamnya ya, magnet. Terus di situ juga ada magnetnya, ada pulsernya, ada spoolnya ya kan. Inilah kabelnya.